Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kelompok kami akan menjelaskan tentang sistem transmisi digital fiber optik konversi sinyal media transmisi. Sebelumnya, perkenalkan dulu, eh, nama saya Fika Lailatul Rohma. Saya Hilalia Ayu Fauzia. Saya Angelina Kanya. Di sini pertama kita akan ngejelasin tentang latar belakang, rumusan masalah, materi, kelebihan dan kekurangan, lalu ada contoh soal. Next. Yang pertama adalah latar belakang. Dalam era digital yang berkembang pesat, komunikasi data menjadi aspek vital bagi berbagai sektor, mulai dari telekomunikasi, industri, pendidikan, hingga layanan publik. Fiber optik bekerja dengan cara mengubah data digital menjadi sinyal cahaya yang ditransmisikan melalui serat kaca atau plastik tipis. Teknologi ini tidak hanya menawarkan kecepatan transmisi yang jauh lebih tinggi dibandingkan kabel konvensional, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mentransfer data jarak jauh tanpa penurunan kualitas. Keunggulan ini menjadikan fiber optik sebagai tulang punggung infrastruktur komunikasi modern, termasuk dalam jaringan internet, telekomunikasi seluler, dan siaran dan sistem penyiaran. Lalu ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa saja faktor teknis yang memengaruhi kualitas dan keandalan transmisi data pada sistem fiber optik, termasuk karakteristik media transmisi yang digunakan. Lalu ada apa saja tantangan utama dalam implementasi sistem transmisi digital berbasis fiber optik dan bagaimana solusi teknologi dapat mengatasi masalah tersebut. Eh, Fiber optik, pengertian fiber optik. Fiber optik itu adalah kabel yang digunakan untuk mentransmisikan data dalam bentuk cahaya dengan kecepatan tinggi, menggunakan serat kaca atau plastik tipis untuk mengirimkan sinyal cahaya. Teknologi ini dirancang untuk menggantikan metode transmisi data tradisional seperti kabel tembaga, terutama dalam aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi, kapasitas data besar, dan jarak jauh. Lalu selanjutnya ada struktur fiber optik, yaitu ada inti atau core, penyusun pertama dan utama dari serat optik bagian paling dalam dari serat optik, di mana cahaya merambat. Terbuat dari kaca atau plastik dengan indeks bias yang tinggi untuk memfasilitasi transmisi cahaya. Ukuran diameter inti bervariasi, single mode fiber 8 sampai 10 mikrometer. Multimode fiber sekitar 50 hingga 62,5 mikrometer. Lalu ada jacket, yaitu lapisan pelindung terluar yang memberikan kekuatan tambahan dan perlindungan dari kondisi lingkungan, terbuat dari bahan yang tahan lama seperti PVC atau polyethylene. Terus ada cladding, yaitu lapisan yang mengelilingi inti, terbuat dari bahan dengan indeks bias lebih rendah. Fungsi utamanya yaitu memantulkan cahaya kembali ke inti, menjaga cahaya tetap di dalam serat melalui prinsip total internet reflection. Selanjutnya ada coating, yaitu lapisan pelindung di luar cladding yang melindungi kerusakan fisik dan kelembapan. Biasanya terbuat dari bahan plastik atau polimer. Baik, selanjutnya ada jenis fiber optik terbagi menjadi dua. Yang pertama ada single mode, lalu yang kedua ada multi mode. Single mode ini sendiri memiliki inti yang sangat kecil yaitu sekitar 9 mikrometer dan digunakan untuk transmisi jarak jauh. Jenis ini menggunakan cahaya dengan panjang gelombang tunggal sehingga minim terjadi distorsi ataupun noise dan cocok untuk komunikasi pada jarak jauh. Lalu yang kedua ada multimode, itu memiliki inti yang lebih besar yaitu sekitar 50 hingga 62,5 mikrometer, serta biasanya digunakan untuk transmisi dalam jangka yang pendek. Multimode juga dapat membawa beberapa sinyal cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda-beda. Namun, mudah mengalami hambatan atau mudah mengalami noise yang lebih besar jika digunakan pada jarak yang sangat jauh. Next.
Oke, selanjutnya ada implementasi dari fiber optik ini sendiri. Yang pertama ada telekomunikasi dan internet. Contohnya ada jaringan backbone internet. Fiber optik digunakan sebagai tulang punggung dari infrastruktur jaringan global untuk mentransmisikan data dalam jumlah besar dan kecepatan tinggi antara pusat data, server, dan jaringan pengguna seperti yang tertera pada gambar. Selanjutnya ada penyiaran dan media, contohnya pada TV kabel. Fiber optik juga memungkinkan penyiaran sinyal televisi dan media digital dalam kualitas yang tinggi seperti 4K dan 8K tanpa gangguan atau penurunan kualitas. Lalu yang ketiga ada implementasi pada industri dan manufaktur, contohnya pada sensor fiber optik yang digunakan untuk memantau tekanan, suhu, getaran, dan deformasi pada lingkungan yang ekstrim, seperti pembangkit listrik, kilang minyak, maupun jembatan. Selanjutnya merupakan karakteristik dari fiber optik. Yang pertama ada redaman. Redaman pada serat optik pada single mode disebabkan oleh fenomena absorpsi atau penyerapan. Lalu ada hamburan, Rayleigh, atau dan yang terakhir ada efek geometris dari serat optik akibat dari microbending dan macrobending. Redaman pada sinyal dalam serat optik itu dinyatakan dalam satuan desibel. Lalu selanjutnya ada dispersi. Dispersi ini pada serat optik menyebabkan pulsa optik yang ditransmisikan sepanjang serat optik menjadi lebar karena mengalami penurunan. Dispersi ini sendiri suatu serat optik dinyatakan sebagai pelebaran pulsa persatuan panjang nanosecond per kilometer. Lalu selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Dari fiber optik ini sendiri yang pertama dari kelebihan yaitu memiliki kecepatan yang tinggi, sehingga mampu mentransfer data dengan kecepatan gigabit hingga terabit per detik. Bandwidth-nya yang besar mengakibatkan mampu mendukung jumlah data yang jauh lebih banyak dibandingkan kabel tembaga. Lalu selanjutnya resistansi terhadap gangguan tidak dipengaruhi oleh interferensi elektromagnetik, menjadikannya ideal untuk lingkungan dengan banyak perangkat elektronik. Lalu selanjutnya ada jarak transmisi panjang, yaitu mampu mengirimkan data hingga ratusan kilometer tanpa degradasi signifikan tergantung pada jenis fiber dan penggunaan repeater. Lalu kekurangan dari fiber optik ini sendiri yang pertama yaitu kompleksitas dari perangkatnya itu sendiri, karena proses konversi sinyal memerlukan perangkat tambahan seperti pemancar dan penerima optik, maka perangkat memiliki harga yang cukup mahal. Lalu yang kedua, fiber optik ini dapat pecah atau rusak jika tidak ditangani dengan baik, karena bahan dasarnya adalah kaca ataupun plastik. Selanjutnya dapat terpengaruh oleh gangguan elektromagnetik atau kondisi lingkungan tertentu, seperti suhu. Lalu, selanjutnya instalasi dan pemeliharaan dari fiber optik ini sendiri memerlukan keterampilan khusus dan pelatihan, sehingga memiliki biaya pemasangan yang cukup besar. Berikut merupakan contoh soal terkait fiber optik. Soal yang pertama, apa saja komponen utama dari serat optik? Selanjutnya, jawabannya yaitu seperti yang sudah dijelaskan oleh Vika sebelumnya, dari fiber optik ini sendiri memiliki struktur yang pertama ada inti atau core, lalu ada cladding, coating, dan jaket. Soal yang kedua, mengapa fiber optik tidak terpengaruh oleh gangguan elektromagnetik? Jawabannya, karena fiber optik merupakan sinyal cahaya yang mentransmisikan data sehingga tidak dipengaruhi oleh interferensi elektromagnetik dan radiofrekuensi. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Sebutkan 3 keuntungan penggunaan fiber optik dalam jaringan komputer. Oke, yang pertama adalah kecepatan tinggi, yang kedua jarak transmisi yang jauh, dan yang ketiga imunitas terhadap gangguan elektromagnetik. Selanjutnya soal keempat, jelaskan prinsip total internal reflection pada fiber optik. Jadi total internal reflection adalah fenomena di mana cahaya yang melewati inti dengan indeks bias lebih tinggi dipantulkan kembali oleh cladding dengan indeks bias yang lebih rendah, sehingga cahaya tetap berada di dalam inti dan dapat merambat sepanjang serat. Selanjutnya, contoh soal yang kelima, sebutkan aplikasi penggunaan fiber optik dalam bidang medis. Nah,
Jawabannya itu ada endoskopi medis dan sensor suhu dan tekanan dalam peralatan diagnostik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.